Perkenalkan, nama saya Aulia Putri. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Saya tinggal di Pasar Air Molek 1. Hobi saya nonton. Saya akan mempresentasikan tentang struktur sel tumbuhan. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel terdapat protoplasma yang terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Berdasarkan tipe sel, dibedakan menjadi prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti, dan sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Dari penemuan tentang sel dan segala aktivitasnya, lahirlah teori sel, bahwa sel merupakan kesatuan struktural, kesatuan fungsional, kesatuan pertumbuhan, kesatuan hereditas, dan kesatuan reproduksi makhluk hidup. Secara struktural, sel merupakan penyusun makhluk hidup. Bagian dari sel meliputi membran plasma, nukleus, dan sitoplasma. Membran plasma tersusun dari lipoprotein, yaitu adanya ikatan antara lemak dan protein. Sel tumbuhan adalah kelompok sel eukariotik. Sel eukariotik yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik yang dibaluti oleh membran. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lain. Perbedaan yang paling mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku. Bentuk ini didapatkan dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas senyawa selulosa, pektin, hemiselulosa, dan lignin yang akan menguatkan struktur tumbuhan. Ciri khas sel tumbuhan yaitu terdiri dari organel dan sitoplasma, di mana semua organel kecuali inti sel dan struktur subseluler yang ada di dalam sitoplasma akan tertutup oleh membran sel atau dinding sel sebagai lapisan pelindung. Fungsi sel tumbuhan yaitu: pertama, sebagai penyusun tubuh tumbuhan. Kedua, penggerak seluruh aktivitas di dalam tubuh tumbuhan. Yang ketiga, berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang keempat, membawa sifat genetik pada tumbuhan. Dan yang kelima, berkaitan dengan reproduksi tumbuhan. Dinding sel atau tembok sel adalah lapisan di luar membran sel yang mengelilingi jenis sel tertentu dan membatasi ruang bagi sel untuk mengembang. Dinding sel tidak terdapat pada hewan dan protozoa. Dinding sel memiliki struktur yang fleksibel, kuat, tetapi ada juga yang kaku. Fungsi utama dari dinding sel yaitu sebagai penahan tekanan air yang berlebih pada saat memasuki sel, sehingga sel tidak pecah. Untuk memberi bentuk pada beberapa jenis sel serta melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan luar seperti bakteri yang mencoba menyerang sel. Selaput sel atau membran sel. Membran sel adalah jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel guna melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Fungsi dari membran sel yaitu: pertama, melindungi bagian sel dan memberikan bentuk bagi sebuah sel. Yang kedua, membran sel bisa menjadi media komunikasi antar lingkungan dan lingkungan luar sel. Yang ketiga, melakukan seleksi terhadap berbagai zat yang masuk maupun keluar dari sel. Nukleus atau inti sel, yaitu organel sel yang sangat unik dan penting sebagai tempat utama sel untuk menyimpan kromosom atau komponen genetik dari sel tertentu. Nukleus mempunyai fungsi mengkoordinasi proses metabolisme, contohnya pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein. Inti dan isinya disebut dengan nukleoplasma. Retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE merupakan organel penghubung antara inti sel dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Pada dasarnya itu merupakan jaringan interkoneksi. RE mempunyai kantong yang berbelit-belit. Ada dua macam retikulum endoplasma, yaitu RE kasar dan RE halus.
Re kasar yang berfungsi membantu proses fotosintesis protein, dan Re halus yang berfungsi untuk sintetis karbohidrat. Fungsi retikulum endoplasma yaitu sebagai pengangkut sintetis, lemak, dan steroid. Ribosom merupakan organel sel yang bentuknya kecil, yaitu berupa butiran nukleoprotein. Ribosom tersusun atas subunit besar dan subunit kecil, berisi RNA ribosom dan protein di dalamnya. Ribosom dibedakan menjadi dua jenis, yang mana terdapat di dalam sitoplasma, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Fungsi utama ribosom yaitu memproduksi dan mensintesis zat protein yang ada di dalam sel. Sitoplasma ialah bagian sel yang terbungkus membran sel. Fungsi sitoplasma yaitu menjamin berlangsungnya pertukaran zat di dalam sel, menjaga berlangsungnya metabolisme supaya tetap bekerja dengan baik, sebagai tempat di mana semua pekerjaan sel dilakukan, dan membantu pergerakan unsur atau zat dari satu bagian ke bagian yang lain. Badan Golgi atau aparatus Golgi terdiri dari kumpulan vesikel pipih yang memiliki bentuk berkelok-kelok atau berbentuk kantong pipih. Badan Golgi yang terletak di dalam sel tumbuhan disebut diktiosom. Keberadaannya kebanyakan ditemui di dekat membran sel. Fungsi utama badan Golgi yaitu untuk mengangkat zat kimia di dalam dan keluar dari sel. Setelah retikulum endoplasma mensintesiskan protein dan lemak, badan Golgi merubah dan mempersiapkannya untuk mengekspor keluar sel. Mitokondria merupakan organel besar yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Mitokondria bermanfaat dalam memecahkan karbohidrat kompleks dan gula yang dimanfaatkan. Mitokondria mengandung enzim tertentu yang berguna dan penting sebagai pasokan energi ke sel tumbuhan. Mitokondria mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob dan pembentukan ATP sebagai sumber energi. Mitokondria juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik sel. Vakuola merupakan membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan tugor dari sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan umumnya ditemui lebih dari satu vakuola, tetapi vakuola menghabiskan ruang lebih besar daripada yang lain, yang menyimpan berbagai macam senyawa kimia. Vakuola berfungsi juga sebagai ekskresi produk-produk limbah dan pencernaan intraseluler molekul kompleks. Plastida atau kloropas merupakan organel yang berfungsi untuk membawa pigmen. Kloropas mempunyai bentuk yang sangat menonjol dari plastida yang memiliki kandungan pigmen klorofil hijau. Karena terdapat plastida atau kloropas yang mengandung klorofil hijau, maka tumbuhan mampu menjalani proses fotosintesis dengan baik dengan adanya air, sinar matahari, dan karbon dioksida untuk sintesis makanan sendiri. Itulah hasil presentasi dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi